Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Ramadhani dan teman saya Miftahul Jannah. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unit 1 semester 4. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi. Klasifikasi utama rekening. Rekening atau akun diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu rekening real atau neraca dan rekening nominal, yaitu laba rugi. Klasifikasi rekening dijelaskan sebagai berikut. A. Neraca merupakan rekening pada akhir laporan. Dalam laporan neraca meliputi rekening 1. Aktiva. Aktiva digolong kembali menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Kewajiban rekening. Kewajiban atau kelompok dikelompokkan menjadi utang lancar, utang jangka panjang. Yang B. Rekening nominal atau laba rugi merupakan rekening pada akhir periode yang dilaporkan dalam laporan laba atau rugi. Rekening ini meliputi rekening 1. Pendapatan. Rekening pendapatan atau penghasilan merupakan hasil bruto yang perusahaan dalam melakukan operasional. Pendapatan digolongkan ke dalam pendapatan di luar usaha. Contoh pendapatan dalam usaha yaitu pendapatan jasa penjualan produk dagang. Pendapatan di luar usaha, pendapatan dari bunga dan pendapatan dari aktiva tetap. Yang kedua, beban rekening. Beban yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha untuk mendapatkan pendapatan. Beban dapat digolongkan menjadi beban usaha, contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban air, dan beban perlengkapan. Rekening T. Cara membuat buku besar bentuk T dan contohnya. 1. Jenis buku besar yang digunakan saat ini yaitu buku besar 3 kolom, buku besar bentuk T. Dari dua jenis buku besar ini, buku besar bentuk T lebih populer digunakan. Hal ini karena buku besar bentuk T memiliki format paling sederhana dan mudah untuk dibuat. Buku besar atau dikenal juga sebagai general ledger adalah alat untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun atau rekening. Buku besar bentuk T. Secara umum, buku besar adalah bagian dari salah satu kegiatan siklus akuntansi, sehingga buku besar memiliki kumpulan data transaksi secara historis yang didapat dari jurnal umum ke jurnal khusus. Dari buku besar umum ini bentuknya juga dibagi beberapa jenis, yaitu buku besar bentuk T, buku besar 3 kolom, dan buku besar 4 kolom. Biasanya buku besar adalah kegiatan pencatatan yang sederhana karena hanya dibatasi garis yang membentuk huruf T secara kapital. Pada dasarnya, buku besar 3 kolom atau buku besar bentuk T memiliki fungsi untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga digunakan untuk mengkategorikan data keuangan agar bisa diketahui keadaan saldo rekening. Paling penting, buku besar ini akan menjadi sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Untuk membuat jenis bentuk T sempurna, Anda bisa mengikuti contoh dan catatan di bawah ini. Harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kewajiban bertambah di kredit dan berkurang di debit. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Adapun beberapa contoh yang berdasarkan catatan di atas, yaitu A. Contoh buku besar bentuk T. Akun buku besar bentuk T. Akun kas. Nama akun kas. Debit tanggal 3 bulan 8 5 juta. Kredit tanggal 5 bulan 8 2 juta. Debit tanggal 8 bulan 8 750.000. Kredit tanggal 10 bulan 8 1 juta. Total debit 5.750.000. Saldo debit 2.750.000.
Total kredit 3 juta. B. Contoh buku besar bentuk T. Akun utang usaha. Nama akun utang usaha. Debit tanggal 2 bulan 8 1 juta. Kredit tanggal 1 bulan 8 3 juta. Debit tanggal 7 bulan 8 350.000. Kredit tanggal 10 bulan 8 1 juta. Total debit 1.350.000. Total kredit 4 juta. Saldo kredit 2.650.000. Contoh buku besar bentuk T. Akun modal. Nama akun modal. Debit kredit tanggal 1 bulan 8 10 juta. Kredit tanggal 13 bulan 8 5 juta. Total kredit 15 juta. Saldo kredit 15 juta. D. Contoh buku besar bentuk T. Akun pendapatan usaha. Nama akun pendapatan usaha. Debit kredit tanggal 2 bulan 8 2 juta. Kredit tanggal 10 bulan 8 1.500.000. Total kredit 3.500.000. Saldo kredit 3.500.000. E. Contoh buku besar bentuk T. Akun beban gaji. Nama akun beban gaji. Debit kredit. Debit tanggal 1 bulan 8 1 juta. Debit tanggal 12 bulan 8 1 juta. Total debit 2 juta. Saldo debit 2 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Transaksi. Pengertian transaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta ataupun keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat sebuah administrasi transaksi. Adapun yang dimaksud dengan administrasi di sini yaitu suatu kegiatan untuk mencatat perubahan keuangan seseorang ataupun organisasi yang dilakukan secara teliti serta menggunakan metode-metode tertentu. Administrasi transaksi ditujukan agar hasil pencatatan bisa dikomunikasikan kepada pihak. Selanjutnya, bukti-bukti transaksi. Adapun yang dimaksud dengan bukti transaksi yaitu sebuah bukti yang tertulis ataupun setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan ataupun sebuah bisnis. Manfaat dari bukti transaksi yakni sebagai bukti tertulis atas transaksi yang sudah dilakukan untuk menghindar kemungkinan terjadinya sengketa ataupun permasalahan di kemudian hari. Transaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bukti transaksi internal, yaitu suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Bukti transaksi internal biasanya berupa memo dari pimpinan ataupun orang-orang tertentu. Yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal, yaitu suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara si perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Adapun bukti-bukti transaksi eksternal yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, belet giro, rekening koran, bukti setoran bank, bukti memorandum, bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Dan selanjutnya yaitu rekening-rekening di neraca. Ada 3 kelompok rekening yang ada dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal pemilik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan rekening. Yang pertama yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar meliputi kas dan sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual ataupun habis dipakai dalam rentang waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau selama siklus kegiatan normal perusahaan. Dan yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain di dalam jangka panjang, baik untuk memperoleh pendapatan tetap berupa bunga dan pendapatan tidak tetap berupa dividen maupun untuk menguasai perusahaan lain. Dan selanjutnya yaitu aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah sumber-sumber ekonomis yang memiliki wujud fisik yang cara memperolehnya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa, kondisi dan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam mencapai pendapatan. Dan aktiva lain-lainnya. Aktiva lain-lainnya adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud.
Dan adapun bentuk-bentuk neraca, secara garis besar bentuk ataupun format neraca dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu staffel, yaitu report from. Yang kedua yaitu kontrol, yaitu akun from. Sebagai contoh pada gambar di atas. Adapun selanjutnya yaitu tentang laba rugi. Laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun ataupun akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atas bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Jika disimak dari pengertian di atas, laporan ini adalah laporan keuangan yang dibuat secara lengkap oleh petugas keuangan ataupun pembukuan pada perusahaan yang nantinya akan dijadikan sarana mengevaluasi kebijakan atas periode tertentu. Jenis dan contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi ataupun single step. Pernyataan single step ataupun langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkungan data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut, dan biasanya laporan laba rugi ini dipakai oleh perusahaan, dagang rintisan ataupun UKM. Contoh laporan single step adalah sebagai berikut. Pendapatan bunga 50 juta, jumlah pendapatan sebesar 5 juta, jumlah pendapatan sebesar 55 juta, harga pokok penjualan persediaan awal 4 juta, pembelian 6 juta, barang yang tersedia untuk dijual 10 juta, persediaan air 3 juta, HPPP 7 juta, laba kotor 48 juta. Beban usaha, beban operasional, biaya gaji karyawan penjualan sebesar 1 juta, biaya iklan sebesar 500.000, biaya angkut sebesar 200.000, total menjadi 1.700.000. Beban administrasi, biaya gaji karyawan administrasi 2 juta, biaya sewa 1 juta, biaya asuransi 500.000, totalnya menjadi 3.500.000. Total beban operasional dan administrasi yaitu 5.200.000. Adapun laba dan ruginya yaitu 42.800.000. Yaitu laporan laba rugi multi-step. Pada laporan multi-step ataupun multi langkah ini, laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan oleh pelaporan laba rugi perusahaan dagang yang besar ataupun perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan. Contohnya seperti perusahaan kreditor ataupun lainnya. Contohnya seperti pendapatan jualan. Penjualan bersih yaitu sebesar 825 juta, kemudian dikurangi retur penjualan dan pengurangi harga sebesar 35 juta, kemudian diskon sebesar 15 juta, maka pendapatan penjualan bersihnya yaitu sebesar 775 juta. Adapun harga pokok penjualan, persediaan awal yaitu sebesar 12.500, pembelian sebesar 309 juta, kemudian beban akut sebesar 10 juta, kemudian barang tersedia untuk dijual yaitu 331.500, kemudian dikurangi persediaan akhir yaitu 16.500. Maka harga pokok penjualan yaitu 315 juta, kemudian laba kotornya menjadi 460 juta. Adapun beban operasi, beban penjualan, gaji bagian penjualan sebesar 5 juta, beban iklan sebesar 3 juta, kemudian beban penjualan lain-lainnya sebesar 2 juta, kemudian gaji karyawan dan bagian kantor sebesar 10 juta, kemudian beban asuransi sebesar 1 juta, dan beban piutang tak tertagih sebesar 3 juta, dan beban umum lainnya sebesar 2 juta. Maka total beban operasi yaitu 31 juta dan laba operasi yaitu 429 juta. Adapun pendapatan dan keuntungan lain-lainnya.
Pendapatan bunga sebesar 15 juta, keuntungan atas penjualan investasi sebesar 20 juta. Beban dan keuntungan lain-lainnya. Beban bunga sebesar 6.500.000, kerugian atas penjualan peralatan sebesar 17 juta, maka laba sebelum pajak penghasilan yaitu 440.500.000, kemudian pajak penghasilan sebesar 132 juta dan laba bersih yaitu sebesar 308.500.000. Buku kepentingan, contohnya seperti perusahaan kreditur ataupun lainnya. Contohnya seperti pendapatan jualan. Penjualan bersih yaitu sebesar 825 juta, kemudian dikurangi retur penjualan dan pengurangi harga sebesar 35 juta, kemudian diskon sebesar 15 juta, maka pendapatan penjualan bersihnya yaitu sebesar 775 juta. Adapun harga pokok penjualan, persediaan awal yaitu sebesar 12.500.000, pembelian sebesar 309 juta, kemudian beban akut sebesar 10 juta, kemudian barang tersedia untuk dijual yaitu 331.500.000, kemudian dikurangi persediaan akhir yaitu 16.500.000. Maka harga pokok penjualan yaitu 315 juta, kemudian laba kotornya menjadi 460 juta. Adapun beban operasi, beban penjualan, gaji bagian penjualan sebesar 5 juta, beban iklan sebesar 3 juta, kemudian beban penjualan lain-lainnya sebesar 2 juta, kemudian gaji karyawan dan bagian kantor sebesar 10 juta, kemudian beban asuransi sebesar 1 juta dan beban piutang tak tertagih sebesar 3 juta dan beban umum lainnya sebesar 2 juta. Maka total beban operasi yaitu 31 juta dan laba operasi yaitu 429 juta. Adapun pendapatan dan keuntungan lain-lainnya. Pendapatan bunga sebesar 15 juta, keuntungan atas penjualan investasi sebesar 20 juta. Beban dan keuntungan lain-lainnya. Beban bunga sebesar 6.500.000, kerugian atas penjualan peralatan sebesar 17 juta, maka laba sebelum pajak penghasilan yaitu 440.500.000, kemudian pajak penghasilan sebesar 132 juta dan laba bersih yaitu sebesar 308.500.000. Dan selanjutnya yaitu koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam pelaporan keuangan identitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama yaitu kesalahan yang tidak berulang dan kedua yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang mana dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan yang kedua yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Dan adapun kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan menjadi berulang. Contohnya seperti penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu diharapkan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.